Selamat malam Pak Imam dan Pak Eko. Selamat malam. Selamat malam Pak Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai supervisor, saya sangat senang bertemu dengan bapak-bapak, walaupun melalui luring ataupun tatap maya pada malam hari ini. Tidak lain untuk kegiatan kucing dari Pak Imam dan Pak Eko dengan tujuan untuk mengetahui dan menyelesaikan masalah-masalah yang ada pada kucing. Sebelumnya, karena saya sebagai supervisor, saya ingin mengetahui dari Pak Imam sebagai coach, apa kompetensi yang Bapak harapkan yaitu pada kegiatan malam hari ini. Monggo Pak Imam. Baik Pak Majid, terima kasih. Untuk kompetensi yang saya harapkan pada pertemuan kucing kali ini, yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua adalah memberi pertanyaan yang berbobot, yang ketiga adalah kompetensi mendengarkan aktif. Iya, sudah sangat jelas sekali Pak Imam yang disampaikan kompetensinya. Untuk yang kedua Pak Imam, apa indikator yang Bapak siapkan atau yang inginkan selama kegiatan kucing pada malam hari ini? Baik, untuk indikator keberhasilan dari kucing kali ini yaitu dengan menemukan solusi atas permasalahan yang tengah dihadapi oleh Pak Eko. Baik Bapak, kami persilahkan untuk coach melakukan kegiatan kucing. Saya atau kami berikan waktu secukupnya, kami silahkan. Oke, selamat malam Pak Eko. Selamat malam Pak Imam. Kondisinya bagaimana Pak Eko? Pada hari ini saya kelihatannya agak pusing Pak. Banyak masalah hari ini. Masalahnya buah ya Pak ya? Iya Pak. Oke. Pak Eko, izinkan saya menyampaikan bahwa pada pertemuan kali ini kita akan melakukan coaching. Iya Pak. Nanti izinkan saya untuk bertanya kepada Pak Eko beberapa pertanyaan yang mungkin bisa membantu Pak Eko dalam menyelesaikan permasalahan yang Pak Eko hadapi. Iya Pak Eko ya, saya mulai ya. Iya. Apa rencana Pak Eko dalam pertemuan kali ini? Tujuannya apa Pak Eko? Di sini saya ingin mendapatkan solusi dari masalah saya, yaitu yang pertama, nilai murid saya itu dalam ulangan semester 1 ini menurun Pak. Nah itu yang menjadi masalah buat saya. Dan itu yang kedua, pembelajaran yang saya terapkan itu apakah mungkin ya dari tadi itu metode-metodenya masih kurang sehingga nilai murid saya itu nilainya menurun. Apa penyebabnya itu mungkin? Baik Pak Eko, saya ulangi ya, tujuan dari pertemuan kali ini yaitu yang pertama tentang menurunnya prestasi siswanya Pak Eko. Yang kedua tentang evaluasi pembelajaran, apakah itu yang menyebabkan bahwa prestasi murid itu bisa turun. Iya Pak. Oke, izinkan saya untuk melanjutkan pertanyaan ini. Apa kekuatan Pak Eko dalam mencapai tujuan pada pertemuan kali ini? Untuk tujuan saya itu ya inginnya itu murid saya itu lebih meningkat lagi dalam semester berikutnya, yaitu semester kedua, dan nilainya itu makin yang awalnya nilainya KKM-nya itu kan minimal 75. Lah itu nilainya itu yang kemarin itu di bawahnya 75. Saya inginkan itu nilainya di atas KKM sehingga nilainya itu tidak sejelek yang kemarin tuh Pak. Baik Pak Eko, jika dibuat skala antara 1 sampai dengan 100, ada pada posisi berapa Pak Eko saat ini? Untuk saat ini yang saya itu 65% ya, itu 65. Terus kemudian yang ingin Pak Eko capai kisaran berapa persen?
keinginan saya ya 90 atau 95. Kalau 100 itu ya kayaknya sulit itu, Pak. Ya 95 lah mungkin. Baik Pak Eko. Apa peluang yang bisa didapatkan dari pertemuan kali ini? Nah, keinginan saya itu ya supaya apa, solusi itu saya itu bisa saya dapatkan sehingga nilai murid saya itu bagaimana caranya bisa meningkat dalam apa itu aksi nyata malam ini. Pengen saya seperti itu, mendapatkan solusi. Baik Pak Eko. Kelihatannya persoalan Pak Eko juga lumayan menyita pikiran ya. Kemudian Iya, Pak. Hambatan apa yang akan menghalangi Pak Eko dalam meraih tujuan? Tadi Pak Eko sebutkan bahwa muridnya itu ada masalah ini seperti prestasinya yang menurun. Kemudian Pak Eko, kira-kira hambatan apa yang akan menghalangi Pak Eko dalam meraih tujuan agar muridnya bisa sukses itu? Sebenarnya ada Pak hambatannya. Saya kan Baik, apa itu? inginnya itu nilainya itu baik lah, maka dari itu saya itu mengadakan kegiatan les untuk memperbaiki nilai murid saya. Tetapi ada tapinya. Yang pertama, ketika saya memperbaiki, ada murid saya itu yang izin. Ada izinnya itu dalam hal kepentingan keluarga. Yang kedua karena sakit. Lah itu penghambat. Lah kepingin saya kan dari kelas itu murid saya itu bisa tahu apa kekurangannya yang itu saya benahi. Nah, tapi ternyata kok tidak masuk. Nah, ingin saya kan dan segera teratasi gitu loh. Tapi ternyata tidak masuk, ada yang tidak masuk. Oke, Pak Eko, tadi Pak Eko telah menyampaikan hambatan-hambatannya terkait dengan murid yang sehari izin, baik bolos ataupun izin dengan alasan kepentingan keluarga. Iya. Solusi apa yang menurut Pak Eko terbaik dari permasalahan ini? Ya, solusinya gini Pak, kalau menurut saya itu harus memberitahukan informasi ini dalam grup paguyuban dari WA grup itu, supaya dalam saya melakukan perbaikan dari pembelajaran ini bisa tercapai, yaitu dengan orang tua saya beritahu supaya hari misalkan contoh hari Senin tuh ada yang tidak masuk, insya Allah hari Selasanya itu akan saya program untuk bimbingan. Selain di kelas itu ada lagi tambahan bimbingan les supaya nanti hari Selasanya itu semuanya bisa masuk dan pelajaran yang belum bisa dapat saya jelaskan semuanya ke murid saya ya, supaya itu nilainya itu berikutnya bisa lebih baik dari yang sebelumnya. Oke, baik Pak Eko. Sekarang saya lanjut pertanyaannya. Sekarang kita masuk di rencana aksi. Apa rencana Anda dalam mencapai tujuan tersebut? Tujuan saya ya itu Pak, ingin supaya murid saya itu nilainya itu lebih baik, yaitu di atas KKM. Selain itu saya ingin sekali dari kegiatan itu ada yang memberikan dukungan, terutama dari teman-teman saya itu yang rekan guru, dari kepala sekolah, supaya saya itu dapat dukungan tuh. Oh ya, ada lagi yang paling utama yaitu orang tua. Baik Pak Eko, strategi apa untuk mencapai tujuan tersebut? Strategi saya ya itu tadi, harus murid itu diberikan motivasi atau semangat. Lah, murid yang pandai tetap kita kasih dukungan, sedangkan murid yang nilainya tadi yang masih menurun, saya beri semangat supaya lebih meningkat lagi dan bisa diperbaiki. Kalau di sekolah saya yang membimbing, kalau di rumah orang tuanya juga ikut membimbing. Baik Pak Eko, sekarang komitmen Anda terhadap rencana aksi nyata tersebut apa?
untuk komitmen saya ini mendapatkan solusi supaya itu saya itu nilai kedepan saya itu nilai kedepannya itu lebih baik dari yang semester sekarang ini, lebih baik lagi kedepannya itu. Baik Pak Eko, untuk menjalankan rencana aksi Anda tentunya Anda tidak bisa berjalan dengan sendirian. Siapa saja yang akan terlibat dalam rencana aksi nyata Anda Pak Eko? Seperti yang saya sampaikan tadi, yang akan terlibat itu atau memberikan dukungan itu nanti teman rekan sejawat saya ya. Yang pertama, yang kedua Bapak Kepala Sekolah, dan yang ketiga itu yang utama itu adalah wali murid atau orang tua dari siswa. Terus selanjutnya siswa itu yang juga harus terlibat karena ini tadi kan utamanya yang harus saya benahi gitu. Baik Pak Eko, yang selanjutnya bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan kucing kali ini? Tindak lanjutnya ya saya harus bisa lebih baik dari yang kemarin. Pokoknya harus ini nilai prestasi atau nilai murid saya lebih bagus lagi. Baik Pak Eko, izinkan saya menarik kesimpulan dari masalah dan solusi yang Pak Eko sampaikan tadi. Yang pertama tadi permasalahannya yaitu tentang prestasi siswa yang menurun. Apakah itu karena model pembelajarannya ataupun yang lain. Kemudian solusi yang ditawarkan Pak Eko yaitu dengan yang pertama itu melakukan kolaborasi pada kepala sekolah, dengan guru, dengan wali murid. Dan yang paling utama dari kolaborasi tersebut adalah yaitu melakukan pendekatan terhadap siswa. Siswa diberi pendekatan, diberi motivasi supaya mempunyai keinginan kuat untuk belajar, dan dari keinginan kuat yang untuk belajar tadi akan membuahkan hasil dengan prestasinya yang semakin baik. Itu harapan Pak Eko dan harapan kita semua. Baik Pak Eko, pada pertemuan kali ini apa yang Pak Eko rasakan? Setelah saya ini tadi terasa lega Pak, karena solusi-solusi yang awal-awalnya itu saya tidak bisa teratasi, setelah ini saya bisa, alhamdulillah besok bisa saya terapkan, insya Allah mulai besok akan mulai saya terapkan Pak. Oke, baik Pak Eko. Demikian tadi sesi kucing kita kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan atau di kucing berikutnya. Kemudian waktu saya kembalikan lagi ke Pak Majid. Ya, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih kepada Pak Imam, Pak Eko untuk pelaksanaan kucing pada malam hari ini sudah terlaksana dengan yang sesuai yang diharapkan. Namun tentunya saya sebagai supervisor memiliki beberapa catatan atau hasil selama pelaksanaan kegiatan kucing pada malam hari ini. Yang pertama yaitu untuk coach, yaitu Bapak Imam sudah melaksanakan dengan baik sesuai dengan alur tirta. Kompetensi dan indikator juga sudah tercapai sesuai apa yang disampaikan yang pertama tadi. Terbukti ketika Pak Imam memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, kehadiran penuh, sehingga permasalahan-permasalahan yang ada kepada Pak Eko tergali dan sinkron apa yang diharapkan oleh baik coach atau kuci. Untuk yang kedua yaitu untuk kuci menyampaikan permasalahan-permasalahannya dan memberikan jawaban-jawaban yang diharapkan, yaitu yang diajukan oleh coach, sehingga apa-apa yang permasalahan yang dimiliki oleh Pak Eko itu terselesaikan, karena sesuai apa yang disampaikan oleh coach tadi, permasalahan kalau disampaikan itu 75% sudah lega atau terbantu terjawab solusi-solusinya. Pada intinya
saya sebagai supervisor pada malam hari ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan kucing berjalan dengan lancar dan sama-sama tercapai apa yang diharapkan. Saya kira cukup untuk kegiatan pada malam hari ini. Kami sampaikan banyak terima kasih. Semoga apa yang diharapkan oleh coach dan kuci ini tercapai dan tertindaklanjuti. Selamat malam saya sampaikan. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam. Waalaikumsalam.